ini seperti biasanya memulai minggu bersama Ruby No Secret. Hari ini kita ditemani sama Mas Vicky. Mas Vicky tadi bilang, aku kayak ini ya, aku nggak kayak dokter, ini kayak petugas lab kayaknya. Baru sadar. Oke, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu. Seperti biasanya ada apa yang update ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku beritanya ya banyak yang seru-seru, cuman kalau diangkat ini masih belum terkonfirmasi gitu ya. Karena ada berita yang naik di di tempat akun gosip di take down ya kan. Jadi akan mencurigakan gitu ya. Nanti aja kita mendingan undang orangnya langsung untuk klarifikasi ya. Kita ke ini aja deh yang terjadi di dunia nyata ya, yaitu terkait masalah penggerebekan sebuah PH yang memproduksi film-film dewasa. Ini salah satu pemainnya yang juga sempat viral, yang inisialnya S gitu ya. Setelah beberapa kali dipanggil belum datang-datang juga karena dia katanya ada di Kamboja atau mana gitu. Akhirnya hari ini tiba ya, sendiri aja dia ditemani oleh teman-temannya. Jam berapa? Oh, jam 10 pagi dia datang. Belum ada keterangan lagi apakah sudah selesai ini pemeriksaannya atau belum. Nanti kita update lagi ya berapa jam itu pemeriksaannya ya. Tapi kita lihat dulu videonya seperti apa. Dan orang tuh komentar-komentarnya tuh malah melihat kepada busana yang digunakan. Terus kenapa dia pakai masker? Kita lihat dulu kita lihat dulu videonya update ya berikut ini. Amat sangat siap. Deg-degan mungkin sedikit ya, tapi karena udah pernah menjalani BAP seperti ini sebelumnya, jadi ya sudahlah aman ya. Kak, kalau boleh tahu kakak main berapa film sih kak total kak? Satu judul. Ya? Yang ramah tonggak gitu kak? Iya betul. Berapa sih kak bayarannya kemarin kak? Nanti aku bakal share ke kalian dan aku bakal share setelah pemeriksaannya. Di blur. Oke, komentar netizen saja kita lihat dunia. Ngumpul-ngumpul ketemu nggak pakai masker, giliran minta maaf klarifikasi memenuhi panggilan pada pakai masker. Sekarang pusing masker. Oke, kita bergabung lagi bersama Inar. Ada banyak pertanyaannya. Kali ini pertanyaan update semua ya. Ini yang terakhir nih hari Jumat kemarin ya kan. Kamu nonton di mana itu? Kamu nggak nonton, di rumah aja? Lagi live pasti, lagi jualan ya? Enggak, lagi ada kegiatan. Ada kegiatan. Oh, ulang tahun ini anaknya. Anak siapa? Iris Bella. Oh, oke, baiklah. Nah, sementara itu Virgo nyanyi kemarin di acara Pesta Pora yang ramai itu ya, di hari Jumat gitu, nyanyi sama anak kamu. Iya, kamu tahu dari acara Iris Bella dijemput sama bapaknya, manajemennya. Oh, manajemennya yang jemput. Iya. Oke, tapi kamu udah lanjut ke sana. Kamu udah tahu dia bakalan manggung? Tahu dong. Oh, bahwa dia akan naik panggung dulu. Oh, oke, keren sih. Berarti komunikasinya baik ya. Iya. Coba aku bilang kalau sama dia mah ini aja, biasa aja. Yang nggak biasa siapa? Jadi lanjutin. Oke, coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Orang bilang kalau lihat anak-anak sama dedinya kamu pasti selalu merasa miris gitu ya. Lihat ini gimana, apa yang kamu rasakan? Kalau ini apa ya? Nggak tahu. Aku juga bingung mau komentar apa. Iya, harapannya ya anak-anak semoga tetap sayang dedinya, tetap berbakti, berbuat baik sama orang tua mereka, terlepas dari apapun yang orang tua mereka lakukan, karena memang itu perintah dari Allah kan? Tetap bagaimanapun tetap bapak dan ibunya begitu ya. Ini kan lagu ini dirilis di bulan Januari tahun ini begitu ya. Tapi udah diciptain 2 tahun yang lalu. Kamu tahu pada saat proses pembuatan lagu ini, penulisannya? Nggak gitu tahu. Temen dia sempet writing camp juga sama Budi Doremi waktu itu. Jadi mungkin pembuatannya saat itu. Kamu tapi udah pernah dengar lagu? Bareng sama lagu yang terakhir apa sih? Aku lupa loh lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir, cari. Iya. Dulu mah ingat, sekarang dia lupa semua. Iya loh. Maksudnya PTSD istri loh. Maksudnya bener-bener sampai kayak lupa gitu, kayak parah banget. Ya gitu lah, lupa beneran apa sih yang terakhir tuh? Gak tahu aku juga. Tapi kalau lagu ini aku sering denger sih. Yang ini iya, ini kan yang buat anak. Yang terakhir yang itu buat siapa? Buat aku juga dia bikin. Yang duka itu? Bukan. Oh bukan.
Yang solo. Oh, Yang solonya. solonya dia. Cari kita bacain liriknya. Apa sih? Aku lupa loh, bener serius judulnya apa? Demi Allah, enggak dibuat-buat. Iya, oke, kamu lupa judulnya, tapi kamu ingat itu dibuatnya pada saat itu juga. Iya. 2 tahun yang Waktu lalu. itu dia writing camp dari, dia minta izinnya ke manajemennya di Bandung, writing campnya dia. Itu udah ada masalah tuh kalian. Sebelumnya udah ada. Udah ada gitu ya. Oke, baiklah. Ini kamu juga sempat di tag sama netizen gitu ya. Kamu juga sempat memberikan komentarnya gitu, berterima kasih juga untuk untuk yang sudah nonton gitu ya. Setidaknya membantu dedinya anak-anak untuk bantu bayar sekolah mereka katanya gitu. Iya. Iya. Ini juga komennya Virgo juga pas di atas panggung juga ya ada bercandanya juga ya. Terima kasih gitu ya, Nak, sudah nemenin apa sih? Nemenin Dedi buat apa sih? Ngisi-ngisi rekening apa gitu ke intinya. Kalian di itu ya intinya kan di tengah suasana yang sebenarnya juga nggak enak gitu ya buat kalian, tapi ya terlepas dari apa yang udah dia lakuin sih, ya balik lagi ya, aku cuma berharap yang terbaik aja buat kami berdua. Mudah-mudahan dia bisa menemukan jalan kebahagiaan dia lah. Dan, anak kamu ketika pulang gimana? Anak ketika pulang maksudnya? Dia kan dia pulang nih, kan dia habis tampil tuh di panggung rame orang lihat gitu, Dedinya nyanyi nangis. Nggak gimana sih. Nggak gimana ya. Oke, baiklah. Jadi hubungan kalian untuk co-parenting seperti yang kamu ceritakan baik ya komunikasinya? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah, yang berikutnya pembagian waktunya gimana gitu? Sabtu Minggu? Pembagian waktu nggak nentu karena kan dia juga sibuk kan. Jadi ya kalau dia lagi ada waktu luang dia nemuin anaknya. Kayak misalkan nanti nih tanggal berapa gitu dia izin untuk ke rumah nginep gitu untuk ketemu sama anak-anak, main sama anak-anak. Jadi kalau dia nginep kamu ke? Aku yang jelas nggak di rumah. Nggak di rumah. Bentar. Komentar netizennya ada nggak tuh? Repot. Postingan yang tadi nggak ada ya. Netizen banyak yang berkomentar sih macam-macam ya. Ada yang menguatkan, ada juga yang menganggap ini kayak lagi dijadikan tameng gitu-gitu. Kamu baca? Ya maksudnya biar untuk mencari simpati gitu. Cari simpati, kata aku Telkomsel. Tapi menurut kamu ini adalah kesepakatan kalian ya, bukan hal yang mengganjal di hati kamu juga enggak ya. Oke, baik. Ini kemudian di saat yang sesudah itu gitu kamu juga posting nih mengenai trust issue. Coba kita lihat bunyinya nih ya. Still in the thick of healing, sabar ya, kuat buat siapapun kamu nanti. Ya Allah kirim untuk Imami. Terima kasih. Ini kamu tag nih yang sudah mewakili perasaanku, tak lagi merasa sendiri begitu. Trust issue. Kamu tadi ada merasa ada post traumatic syndrome disorder. Terus kemudian juga ada trust issue juga. Sebelumnya kamu sudah punya trust issue, dengan ini masih tambah trust issue lagi. Kamu itulah. Kenapa tiba-tiba kamu posting ini? Karena relate banget sama apa yang aku rasain. Karena ketika tiap kali ada orang yang baik gitu deketin kita, itu pasti secara automatically kayak pikiran aku tuh langsung mikir kayak mau apa ya gitu, ada niat apa ya, ada tujuan apa ya gitu. Jadi udah nggak bisa lagi santai, udah nggak bisa lagi positive thinking, berusaha untuk positive thinking karena memang kita dianjurkan untuk husnuzon selalu gitu kan, bawa dalam doa. Cuman ya PTSD tuh nyata gitu loh. Ini bukan sekedar kayak karena kita kurang bersyukur atau kurang ibadah, enggak, emang beneran ada gitu. Itu kan muncul karena suatu tekanan kondisi yang ini kan, under pressure gitu, yang bikin syaraf di otak kita tuh akhirnya sedikit bermasalah. Tapi nggak banyak ya, sedikit. Kalau banyak nanti ini repot, mainin karet di pojokan. Ini tiba-tiba kamu buka terus merasa relate gitu, apa karena lagi ada yang deketin atau pas lagi habis ngeliat bapaknya nyanyi sama anaknya? Apa pemicunya pada hari itu? Iya banyak hal. Mungkin salah satunya ya itu ada yang deketin juga kali ya. Terus lihat dedinya anak-anak juga, maksudnya jadi ke flashback aja gitu sama masa lampau. Karena bisa dibilang
Iya, apa ya, itu adalah hubungan yang idaman gitu semua orang. Apa yang orang lihat di sosmed, di layar kaca tuh, ya emang itu yang kita jalanin gitu, nggak ada yang kita pencitraan gitu. Waktu itu, makanya ketemu yang kamu sempat repost Mary Riana, iya, betul. kamu merasa kamu pada saat itu ketemu dia menjadi orang yang lebih baik, better you gitu ya, kemudian ibadahnya juga lebih baik, lebih dekat dengan Allah, itu yang kamu alami. Tapi ternyata hampir semua ilmu apa ya, pernikahan sama psikologi yang benar-benar bahwa ini tuh tipe ideal pasangan kita, itu tanda-tanda bahwa dia jodoh gitu. udah aku laluin. Tapi ternyata jadi itu nggak jaminan. Bingung, iya kayak bingung aja. Ternyata itu juga nggak jaminan gitu, kayak harus gimana? Coba doa, udah doa harus gimana gitu, harus. Jadi bingung ya. Ya akhirnya ya udah berserah diri aja sama takdir Allah. Mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, hati manusia kan berubah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita itu ya pastinya Allah mau yang sepadan lah buat kita. Ini kamu berpikir keras dengan ini nih karena ada yang deketin, atau kamu sudah berpikir untuk menikah lagi? Gak berani, belum ketok palu. Oh, ini karena ada yang deketin? Mungkin juga ya. Siapa? Oh, jadi bukan cuman, katanya kan kemarin ibunya bilang Virgon banyak yang deketin, ternyata Inara juga ya banyak. Padahal belum ketok palu. Sebenarnya kalau deketin mah dari awal juga banyak, karena ke udah Dery kan, ke Ustadz Dery kan. Oh iya. Aku akhirnya aku arahinnya ke Ustadz Dery karena nggak berani, maksudnya belum ketok palu kan. Lah yang ini lolos nih, langsung ke kamu. Nggak tahu juga itu, kayak ya udahlah maksudnya. Coba aku lihat dulu sini, aku telah dulu. Oke. Ini teman-teman sidang perceraiannya masih belum ya. Kemarin terakhir adalah pemeriksaan saksi-saksi gitu ya. Dan karena dari pihak kamu katanya nggak ada yang datang atau nggak datang pihak kamunya, sehingga itu nanti akan diperkirakan selesainya 3 minggu lagi gitu, sekitar bulan Oktober. Ini sidang yang mana nih? Nggak tahu ini sidang. Fotonya nggak tahu pokoknya. Kalau yang perceraian jalan terus sih. Jalan terus. Jalan terus kalau perceraian, karena yang terakhir saksi kita dari pihak kita berdua datang. Udah. Jadi rencananya tinggal nunggu sidang keputusan. Oke. Jadi perceraian ini apalagi yang masih panjang untuk hak asuh anak? Pidana yang pencemaran nama baik itu, atau yang karena saksi kuncinya udah siap datang, tapi dari pihak sana sama 10 itu nggak datang. Oh, jadi ini ada 3 sidang ya, 3 kasus hukum, kasus perceraian dan termasuk juga hak. 4. Jadi perceraian, hukum pidana. Ini yang satu dari kamu, 2 dari mereka. Iya. 1 dari kamu, 2 dari mereka. Oke. Ini kan juga sempat kemarin katanya ada kabar bahwa kalau pihak sana gitu ya, untuk pencemaran nama baik ada rencana untuk mencabut gugatan. Itu sudah sampai mana kemajuannya? Wah, aku nggak tahu karena sama sekali nggak ada. Ya nggak ada koneksi ke sana, nggak ada koneksi ke yang bersangkutan yang mengajukan gugatan. Jadi semuanya komunikasi ke Virgon ya. Iya, dari dia aja aku ngandelinnya. Kalau dia bilang mau cabut ya sok aja cabut. Aku bilang kalau misalkannya gimana ya udah, aku mau ikutin aja. Oke, ini kita kemarin ngobrol sama Mama Eva dan juga kakak ya, Kak Feby gitu ya. Coba kita cuplikannya. Benarkah kamu ada beberapa hal yang memang dinegosiasikan gitu loh? Kita lihat gitu. Benar kamu pernah sempat ada rencana mau pergi ke Amerika gitu, terus anak dititipin ke bapaknya aja? Apa dibuka aja kali ya? Ya. Buka. Jujurly, nggak ada. Nggak pernah ada. Jadi ide itu adalah idenya siapa? Dari Opung, dari Mami Eva, dari Ibu Eva Manurung. Oh, dia yang menyarankan? Iya. Kamu pergi ke Amerika, anak-anak sama dia? Iya. Terus kamu akan diberi apa gitu? Kompensasi? Ya enggak, dia tujuannya adalah untuk ngetes, maksudnya anaknya ini masih mau mempertahankan rumah tangga atau enggak. Anaknya siapa? Anaknya dia. Itu. Maksudnya ngetes gimana sih? Ngetes Virgon, maksudnya masih mau mempertahankan rumah tangga atau enggak. Dengan cara? Ya itu. Kamu dikirim ke Amerika? Iya. Kalau misalkan aku ke Amerika, dia kehilangan nggak, maksudnya gitu. Oh gitu. Jadi bukan ide dari kamu, bukan ya?
Jadi kayak ngetes. Tapi kan beliau bisa lihat sendiri bahwa ya responnya kayak gitu anaknya. Jadi bukan dari kamu ya. Terus kalau ini kan terkait juga mengenai hak perebutan hak asuh anak gitu ya. Kamu dibilang katanya gitulah kasar apa segala macam. Kamu sudah menjawab kan? Ya, namanya cara saya mendidik gitu kan. Ya maksudnya ya kita kan ngedidik anak tegas. Terus ada satu dan lain hal yang istilahnya kita ada time out. Time out itu artinya adalah ketika anak nggak bisa dinegosiasikan nih, nggak negosiasi tidak berjalan lancar, kita time out. Maksudnya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, angkat. Langsung taruh didirikan atau di mana gitu. Di pojokan Iya, gitu di pojokan gitu supaya anak itu tuh punya kayak kesempatan untuk dia tuh berpikir gitu, untuk merenungi kesalahan dia gitu. Nah, ketika proses ngangkat itu, nah itu yang dia wah gitu histeris. Jadi apa ya? Aduh, agak Indosiar gitu. Aduh, kesebut lagi. Tapi kamu ya, ini prosesnya nggak enak gitu ya. Apalagi ada banyak dan terekspos media. Kamu Ya, dinilai, kamu parentingnya dinilai gitu. Karena kan maksudnya gini Kak, anak kecil itu kan masih pure ya, hatinya tuh masih tulus kan. Mereka tuh bisa menilai mereka mau lebih dekat sama siapa. Kalau memang mereka merasa tidak nyaman sama ibunya, mereka pasti lebih pilih opungnya atau dedinya atau siapa, ontinya, ya kan? Gitu. Aku nggak mau ngebuka aja ontinya cara parentingnya kayak apa sama anaknya sendiri, yang ngapain kita jadi buka-bukaan aib di sini, ya kan? Cuman ya kita lihat aja gitu dari sisi anaknya sendiri, mereka lebih nyaman sama aku gitu. Dan setiap progres mereka itu kan pasti aku update gitu kan di sosmed aku kan, orang-orang juga bisa ngelihat gitu perkembangan mereka secara mentally, secara skill, secara religious maksudnya bener-bener ya semua aku perhatikan gitu loh, bukan cuman sekedar kayak ditimang-timang doang anak gitu, jadi bener-bener aku arahin gitu. Maksudnya dengan cara kayak gitu kan harusnya orang juga bisa menilai lah mana yang lebih terarah gitu. Oke, baik. Terkait kasus hukum tentang yang kamu dilaporkan pencemaran nama baik, apa? Bukan, tentang pencemaran nama baik gitu, dan laporan-laporan kamu yang lainnya. Benarkah itu ada usaha untuk mediasi dan negosiasi? Nanti kita bahas sama Inara ya. Kita lihat dulu ada Yan Velia. Ini istri almarhum Didi Kempot begitu, yang kemarin juga sempat memberikan komentarnya ketika ada Salma itu diposting gitu, banyak orang yang protes karena menyanyikan lagu ciptaan almarhum Didi Kempot itu agak diplesetkan gitu, sehingga banyak menuai kritikan. Benarkah ini sudah diselesaikan juga secara damai atau masih ada harapan-harapan dari pihak keluarga? Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yan Velia merupakan istri kedua almarhum Didi Kempot kelahiran 1981 yang menikah pada 2005 dan dikaruniai 2 anak setelah saling kenal karena Yan adalah penyanyi pendamping almarhum Didi Kempot. Didi Kempot yang meninggal karena henti jantung pada 5 Mei 2020 ini, royalti hasil karyanya diurus oleh sang istri hingga barang-barang Didi disimpan dalam museum mini di Solo, Jawa Tengah. 17 September kemarin, Salma Idol viral saat mengubah lirik Kowe Jaro Aku di lagu milik Didi dengan kata kasar saat manggung di Solo, hingga Yan sempat berkomentar Salma gak beradab. Namun setelah itu, Yan memposting foto Salma dengan caption telah memaafkan dan mendoakan karir Salma. Benarkah Yan Velia telah memaafkan Salma karena banyak fans Salma yang menghubunginya? Dan bagaimana kisah Yan Velia sebagai single mom setelah kepergian almarhum Didi Kempot? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.